Halo anak-anak, kita kembali lagi pada mata pelajaran seni budaya, khususnya untuk mata pelajaran seni budaya, khususnya seni musik. Oke, mungkin materi kemarin kita udah bahas tentang seni musik tradisional, maka untuk kali ini kita akan belajar tentang ensemble musik. Oke, adapun nanti tujuannya, untuk tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi, menganalisis konsep dasar dari ensemble musik sejenis maupun ensemble musik campuran. Yang kedua, mampu menyimpulkan dari apa itu konsep dasar ensemble musik, kemudian ensemble musik jenis, ensemble musik campuran, dan alat musik yang tergolong ke dalam sumber bunyinya. Oke. Berdasarkan materi ensemble musik ini, ensemble itu berasal dari kata dari bahasa Perancis yang artinya itu adalah rombongan atau kata kalau dalam arti misalnya kita bersama-sama. Nah, arti di pengertian ensemble ini berarti kita bermain musik secara bersama-sama, ya, bersama-sama. Adapun konsep bermain musik bersama-sama ini sudah dilakukan sejak jauh kala. Nah, ensemble musik itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu ada ensemble musik jenis, yang kedua ada ensemble musik campuran. Nah, akan saya jelaskan dulu tentang sejenis. Nah, ensemble musik sejenis ini yaitu di mana bermain alat musik yang sejenis secara bersama-sama atau berkelompok secara bersama-sama dengan lagu yang sama. Itu yang disebut dengan ensemble musik sejenis. Ya. Untuk yang kedua ada ensemble musik campuran. Ensemble musik campuran di sini adalah bermain musik secara bersama-sama tetapi dengan beragam atau bermacam alat, ya, alat musiknya. Nah, adapun alat musik itu berdasarkan sebetulnya kita golongkan ada 5, ya. Yang pertama, yang bersumber suara dari udara, biasa kita sebut dengan aeropon, yang bersumber dari elektrik atau dari sumber listrik disebut elektropon. Kemudian yang ketiga yang bersumber dari uh, alat itu sendiri disebut dengan idiopon. Kemudian yang keempat berasal dari membran atau kulit kulit tipis yang kemudian bisa direntangkan itu disebut membranopon, ya. Kemudian setelah membranopon ada yang namanya kordopon, yaitu yang bersumber suara dari dawai atau dari senar. Jadi ada 5. Ada aeropon, kemudian tadi ada elektropon, idiopon, ya, kemudian membranopon, kemudian yang terakhir 5 itu adalah kordopon. Ya. Nah, kelima ini memiliki contoh masing-masing alatnya, ya. Kalau yang aeropon itu yang bersumber suara dari udara, berarti alat musik yang cara memainkannya juga ditiup. Sumber suaranya dari udara yang mengalir. Ya, contohnya ada itu flute, ada recorder, ada saxophone, ya, ada trompet juga bisa. Nah, itu yang dari udara. Kemudian yang kedua, dari alat musik itu sendiri atau dari idiopon. Contoh idiopon ini artinya alat musik itu sendiri ketika dipukul atau dimainkan, sumber suaranya berasal dari alat itu sendiri. Contoh, ya, ada kulintang, ada gamelan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada elektropon. Elektropon di sini contoh alatnya itu alat musik yang berbunyi, sumber bunyinya berasal dari aliran listrik. Kalau nggak pakai aliran listrik nggak bakal bunyi. Contohnya ada keyboard, ya. Keyboard itu kalau harus memakai listrik biar bisa nyala kemudian bunyi. Ada yang kedua gitar elektrik. Nah, gitar elektrik, bass elektrik, drum elektrik, contohnya itu. Kemudian selanjutnya alat musik yang sumber suaranya dari senar yang di lenggangkan atau chordopon. Cara mainkannya adalah dipetik, ya, dipetik. Kalau dalam contohnya itu ada gitar, dipetik itu gitar, ya. Kemudian ada ukulele, sasando, ya. Kemudian ada kecapi, kalau dari tradisional, ya, ada kecapi, ya. Terus kemudian kalau dari alat yang modern, alat yang barat itu ada harpa, itu juga dipetik cara mainkannya. Nah, itu dari senar yang direnggangkan, makanya disebut dengan chordopon, ya. Kemudian selanjutnya setelah kodopon kita ada namanya membranopon, yaitu dari kulit yang direnggangkan atau dari kulit selaku tipis. Itu bisa dari kulit sapi ataupun yang lainnya. Nah, contoh alat itu adalah drum, ya, kemudian kendang, bongo, konga, ya, kemudian alat yang memakai membran, ya, termasuk kendang tipung juga bisa. Nah, berdasarkan alat yang sumber bunyinya tersebut yang tadi saya sudah sebutkan semua anak-anak itu, saya kedua ada 5, ya. Yang lanjut ada 5, aeropon,
idiofon, elektropon, membranofon, dan chordofon. Nah, itu adalah klasifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyi. Dengan untuk ensemble musik, saya ulang lagi, ada dua jenis. Yang pertama ensemble musik sejenis, yang kedua ensemble musik campuran. Yaitu ensemble musik sejenis, yaitu ensemble musik yang dimainkan secara bersama-sama dengan menggunakan jenis alat musik yang sama. Contoh nih, kita mainkan satu lagu dengan memakai 5 gitar. Jadi 5 orang main gitar semua. Gitu. Atau kita main lagu dengan memakai recorder seluruh 5 orang itu juga pakai recorder semua. Itu yang disebut dengan ensemble sejenis. Ya. Kemudian yang kedua ada ensemble campuran. Di mana ensemble campuran ini lebih bervariatif untuk alat musiknya karena katanya campuran ya. Oke. Alat musiknya juga beragam. Jadi kita bermain musik secara bersama-sama, secara berkelompok, tapi alat musiknya ada yang memakai gitar, recorder, pianika, kemudian teknisnya memakai mungkin kahon atau kajon, atau bisa itu kajon ya, dan angklung, itu juga bisa untuk memain ensemble campuran. Nah, klasifikasinya musik itu dibagi ada 3. Ada yang alat musik ritmis, alat musik melodis, kemudian alat musik harmonis. Adapun contoh alat musik yang tergolong ke dalam ritmis ya, biasanya adalah alat musik yang cara mainkannya dipukul, drum, kendang, itu dia berperan penting dalam ritmis sebuah lagu. Bukan, itu yang disebut alat musik ritmis. Yang kedua, melodis. Alat musik melodis ini adalah unsur pokok dalam lagu yang memegang melodi utama. Alat musik melodis, ya. Kemudian alat musik melodis ini hanya memang dimainkan hanya untuk do, re, mi, fa, sol, la, si, do atau tonisasi atau tangga nada diatonis, ya. Itu disebut alat musik melodis. Nah, yang ketiga alat musik harmonis. Alat musik harmonis di sini adalah alat musik yang bisa untuk melodis dan harmonis. Ini yang disebut harmonis. Oh, bisa juga ya. Alat musik harmonis ini dia bisa memainkan akord atau harmoninya bisa, ya. Untuk melodis juga bisa. Contohnya ada alat musik gitar, kemudian piano itu juga bisa. Ya, makanya disebut dengan alat musik harmonis. Di mana alat musik itu ketika dibunyikan beberapa nada, dia bisa terdengar indah dengan harmoni ya. Ingat ya anak-anak ya. Oke, nanti pada kali kesempatan ini akan Bapak tunjukkan dengan video contoh dari ensemble musik sejenis ya. Maka dari itu silakan diperhatikan, nanti kalian amati.